Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalil Al-Husyairi dari kelas 10A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit bab 8 akidah akhlak, menundukkan nafsu syahwat dan ghadab. Pengertian nafsu syahwat. Syahwat secara lugawi artinya menyukai atau menyenangi. Adapun secara istilah, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang dikuasainya sehingga keluar dari batas syariat. Dorongan nafsu syahwat mengarah kepada 3 hal besar, yaitu 1. Syahwat dan kesenangan terhadap harta benda. 2. Syahwat dan kesenangan terhadap seks. 3. Syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan. Bahaya menuruti nafsu syahwat. 1. Merusak potensi diri seseorang. 2. Mendatangkan kesusahan dan kesempitan. 3. Mengakibatkan rusaknya lingkungan alam. 4. Melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kelima, lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Cara menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama, meningkatkan takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mujahadah. Mujahadah melawan nafsu dengan cara menempuh 3 langkah seperti berikut. 1. Tahalli, atau mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Yang kedua, tahalli, atau menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga, tajalli, tersingkapnya tabir yang menghalang antara manusia dan Allah. Hikmah menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama, menjadikan motivasi untuk berbuat baik, beribadah dan meraih kesuksesan. Yang kedua, hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, disukai banyak orang. Pengertian ghadab atau marah. Marah dalam pengertian ghadab artinya merasa tidak senang dan panas hati karena sesuatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah adalah sifat alamiah yang ada pada manusia. Namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikannya, ada juga yang tidak bisa. Maka itulah Islam mengajarkan untuk bisa mengendalikan marah. Bahaya marah. Yang pertama, bagi diri sendiri, akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung, stroke, dan depresi. Bagi orang lain dan lingkungan, menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman dan dapat merusak keharmonisan keluarga. Cara menundukkan marah. Yang pertama, dengan riyadhah. Riyadhah yang diperlukan diantaranya adalah dengan mengetahui akibat-akibat buruk dari sifat-sifat tersebut. Yang kedua, dengan mujahadah, atau berusaha bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga menahan hawa nafsu untuk tidak melampiaskannya pada kemarahan. Yang ketiga, menahan hawa nafsu. Beberapa metode penyembuhan marah yaitu dengan cara yang pertama, menimbulkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, menyadari dampaknya, dan yang ketiga, menyadari betapa besar pahalanya bila mampu menahannya. Hikmah menghindari marah. Yang pertama, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagi mereka yang menahan amarah. Yang kedua, mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan juga malaikatnya. Yang ketiga, mendatangkan kebaikan, ditempatkan di surga. Yang keempat, mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Itulah sedikit yang bisa saya bacakan atau saya jelaskan. Jadi bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.